Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, orang-orang selama ini mengenal wilayah pesisir tersebut bukan hanya sebagai daerah penghasil garam tetapi juga karena banyaknya tambak bandeng dan udang yang memberi penghidupan bagi ribuan keluarga. Tanahnya subur, lautnya kaya dan sebagian besar masyarakat hidup sederhana dengan hasil kerja keras mereka di tambak. Namun di balik ketenangan itu sebuah cerita kelam mulai terungkap. Pada awal September 2023, ketika panas yang perlahan mereda, sepasang orang tua berjalan dengan wajah penuh kecemasan menuju kantor kepolisian Resor Indramayu. Mereka adalah Pak Suryana dan istrinya Bu Ratna, warga asli Desa Eretan Kulon. Sejak lebih dari sebulan mereka kehilangan kontak dengan anak perempuan mereka, Dewi Suryani, seorang wanita berusia 32 tahun yang dikenal sebagai ibu penuh kasih. Dewi tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya bersama suaminya Budi Hartono, 35 tahun, seorang pengusaha tambak bandeng sukses di wilayah tersebut, dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 6 tahun. Di kantor polisi laporan mereka diterima oleh Komisaris Polisi Andi Prasetyo, seorang perwira reserse kriminal yang terkenal dengan ketenangannya dan intuisi tajamnya. Awalnya dari pengakuan terbata-bata Pak Suryana dan Bu Ratna, Andi menilai ini mungkin kasus keluarga biasa, pertengkaran rumah tangga yang membuat Dewi meninggalkan rumah sementara waktu. Namun ada sesuatu dalam ekspresi kedua orang tua itu yang membuat Andi ragu. Bu Ratna menangis terseduh-seduh sambil menunjukkan foto Dewi sedang menggendong anaknya. Pak, Dewi itu tidak mungkin meninggalkan anaknya, ungkap Bu Ratna. Dia sangat menyayangi Raffi. Setiap kali kami telepon menantu saya hanya bilang Dewi marah lalu pergi. Tapi kami tidak percaya, ada sesuatu yang disembunyikan. Pak Suryana menambahkan dengan suara bergetar. Budi bahkan menuduh anak kami wanita nakal, katanya lari ikut lelaki lain. Itu bukan Dewi yang kami kenal. Dia perempuan sederhana, hidupnya hanya untuk anaknya. Kami yakin ada hal buruk yang terjadi. Kata-kata itu menusuk hati Komisaris Andi. Ia tahu naluri orang tua jarang salah, terlebih jika menyangkut anak yang dikenal penuh kasih. Dengan pikirannya yang tenang tapi waspada, ia memutuskan turun tangan langsung. Sore itu juga Andi bersama tim kecilnya berangkat menuju tambak milik Budi Hartono di pinggiran Desa Eretan. Tambak itu luas dengan deretan kolam bandeng yang dipenuhi air keruh bergelembung dari pompa oksigen. Di tengah-tengah lahan berdiri sebuah rumah sederhana berdinding semen. Ketika mobil polisi berhenti, seorang pria dengan wajah letih keluar menyambut. Janggutnya tak terurus, mata sayu seperti kurang tidur. Dialah Budi Hartono. Dengan senyum pahit ia berkata lirih, "Silakan masuk Pak Polisi. Saya sudah tahu cepat atau lambat orang tua istri saya pasti melapor. Mari saya akan jelaskan semuanya." Nada suaranya membuat sebagian anggota tim sempat merasa aiba. Ia terlihat pasrah seolah menjadi korban keadaan. Namun di mata Andi ada sesuatu yang tidak sinkron, satu perasaan aneh seperti sebuah pertunjukan yang sedang dimainkan. Di ruang tamu rumah sederhana itu, Budi Hartono menyuguhkan air minum kepada tim penyidik. Wajahnya tampak letih, suara seraknya terdengar seperti seseorang yang sudah lama memendam tekanan batin. Tanpa diminta ia mulai bercerita sebuah kisah yang tersusun rapi, penuh dengan detail yang membuat siapapun bisa saja percaya. "Saya dan Dewi dulu sangat bahagia," kata Budi sambil menunduk. "Kami membangun tambak ini dari nol. 2 tangan kosong kerja siang malam sampai akhirnya bisa berhasil seperti sekarang." Namun suaranya kemudian berubah getir. 6 bulan terakhir Dewi mulai berubah. Dia lebih sering merias diri, membeli pakaian mahal dan sering keluar rumah dengan alasan rapat, PKK atau menemui teman. Pulang larut malam anak ditelantarkan. Budi menatap kosong ke arah Komisaris Andi. "Naluri saya sebagai suami merasa ada yang tidak beres. Saya ikuti dia diam-diam dan ternyata benar. Dewi punya hubungan dengan lelaki lain." Beberapa anggota tim kepolisian saling pandang. Cerita itu begitu detail dan terdengar masuk akal. Bahkan ada rasa iba ketika Budi menggusap wajahnya yang tampak penuh luka batin. "Lelaki itu namanya Arman," lanjutnya. "Katanya pedagang dari Cirebon. Saya sering lihat Dewi naik mobilnya, sebuah pickup hitam. Waktu saya tanyakan, Dewi malah menantang saya. Katanya saya hanya tukang tambak kampungan, tidak tahu cara membahagiakan istri. Dia malah terang-terangan ingin bercerai." Suasana ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar rumah. Seakan-akan setiap kata Budi menjadi semakin meyakinkan semua orang yang hadir. "Pagi setelah pertengkaran hebat itu," kata Budi lirih, "saya bangun dan Dewi sudah hilang. Lemari pakaiannya kosong. Uang tabungan kami lebih dari 100 juta rupiah juga raib. Kalian pikir apa lagi yang bisa saya simpulkan selain dia kabur bersama pria itu?" Budi menatap lurus ke mata Andi. Ada kilatan air mata, namun Andi melihat lebih jauh. Ada sesuatu yang terlalu sempurna dari tangisan itu, tidak seperti kesedihan spontan melainkan seperti air mata yang dilatih. Salah satu penyidik muda yang duduk di samping Andi berbisik, "Kasihan Pak. Sepertinya memang istrinya kabur dengan pria lain. Berat sekali jadi dia." Andi tidak menjawab.
Ia hanya menatap Budi dengan pandangan tajam mencoba menangkap setiap detail gerak tubuhnya. Senyum getir yang muncul di sela-sela tangis nada suara yang terkontrol bahkan pilihan kata yang terlalu runtut semuanya terasa seperti naskah drama yang dipersiapkan. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Budi, kata Komisaris Andi akhirnya dengan nada datar. Kami akan melakukan penggetikan dan menelusuri keberadaan Dewi maupun pria bernama Arman itu. Budi hanya mengangguk seolah lega. Namun saat rombongan polisi meninggalkan rumah, Andi mengalihkan pandangan ke kakak spion mobilnya. Ia melihat sosok Budi masih berdiri di depan pintu, tubuh tegak namun wajah kosong. Di balik kesedihan itu Andi merasakan sesuatu yang jauh berbeda, ketenangan yang aneh seperti seseorang yang yakin tidak akan pernah terbongkar. Dalam hatinya Andi bergumam, cerita ini terlalu rapi, terlalu sempurna. Ada sesuatu yang sedang ditutupinya. Malam itu di kantor Polres Indramayu, Komisaris Andi Prasetyo duduk sendirian di ruang kerjanya. Berkas laporan awal kasus hilangnya Dewi Suryani terbuka di hadapannya. Ia membaca ulang setiap detail mulai dari pengakuan kedua orang tua korban hingga cerita panjang lebar dari Budi Hartono. Secara logika semua tampak masuk akal. Seorang istri yang berubah perilaku hubungan rumah tangga retak lalu kabur bersama pria lain. Itu bukan hal yang mustahil. Namun hati kecil Andi menolak menerima begitu saja. Ia mengingat ekspresi Budi tadi sore, air mata jatuh pada saat yang tepat, nada suara penuh kepedihan bahkan kalimat-kalimat yang tersusun rapi tanpa tergagap. Terlalu sempurna. Andi sudah bertahun-tahun menghadapi berbagai jenis pelaku kejahatan dari pencuri kecil hingga pembunuh berdarah dingin. Ia tahu betul perbedaan antara kesedihan tulus dan kesedihan yang dipentaskan. Jika benar Dewi kabur bersama pria itu, gumam Andi pelan, kenapa tidak ada jejak sama sekali mobil, catatan telepon atau saksi mata? Pikiran itu berputar-putar di kepalanya. Akhirnya ia memutuskan mengubah arah penyelidikan. Keesokan harinya Andi memanggil timnya untuk rapat singkat. Di hadapan para penyidik ia berkata dengan suara tegas, kita jangan hanya fokus pada cerita Budi. Saya ingin tim khusus menelusuri kehidupan Dewi. Cari tahu dari teman dekatnya, tetangga atau siapapun yang mengenalnya. Kita harus tahu siapa Dewi sebenarnya dalam 1 tahun terakhir ini. Beberapa penyidik tampak ragu. Salah seorang bertanya, Pak, kalaupun benar Dewi hanya pergi, bukankah ini membuang waktu? Andi menatap tajam lalu menjawab pendek, intuisi saya bilang ada yang tidak beres. Kita ikuti fakta, bukan sekadar cerita. Perintah itu segera dilaksanakan. Salah satu tim mendatangi rumah Siti Rahma, sahabat dekat Dewi sejak kecil yang bekerja sebagai guru TK di desa. Di ruang tamu rumah sederhana Siti, percakapan berlangsung hangat tapi penuh emosi. Ketika mendengar kabar bahwa Dewi dituduh selingkuh dan kabur bersama lelaki lain, wajah Siti langsung memerah karena marah. Omong kosong, seru Siti dengan nada geram. Kalau orang lain bilang mungkin saya bisa percaya, tapi kalau itu dituduhkan kepada Dewi itu penghinaan besar. Dewi bukan tipe perempuan seperti itu. Ia melanjutkan dengan suara bergetar, Dewi selalu cerita pada saya. Justru suaminya Budi yang berubah sejak usaha tambaknya maju. Dia sering pulang larut, bilangnya urusan bisnis, tapi sebenarnya sering ke tempat hiburan malam. Dewi tahu semua itu. Dia menangis berkali-kali di rumah saya. Dia bilang Budi makin kasar, makin dingin. Tapi demi anaknya Dewi tetap bertahan. Penyidik mencatat setiap kata. Gambaran yang muncul dari pengakuan Siti benar-benar berbeda dari kisah Budi. Siti menambahkan, minggu lalu sebelum menghilang Dewi sempat telepon saya. Dia bilang sudah tidak sanggup lagi. Katanya ingin bicara terakhir kali dengan Budi. Kalau tidak berhasil dia mau bawa Raffi anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Apa itu terdengar seperti perempuan yang mau kabur dengan pria lain? Kata-kata itu membuat ruangan hening. Para penyidik saling bertukar pandang. Narasi Budi mulai retak dan perlahan-lahan wajah asli dari pernikahan mereka muncul ke permukaan. Sore itu laporan lengkap percakapan dengan Siti Rahma sampai ke meja Komisaris Andi. Ia membacanya perlahan lalu tersenyum tipis. Benar dugaan saya, ada yang ditutupi. Dan kuncinya ada pada Budi. Malam semakin larut di desa Eretan Kulon. Angin laut bertiup lembut membawa aroma asin yang khas. Namun di ruang kerja Polres Indramayu suasana tegang tak kunjung reda. Komisaris Andi Prasetyo menatap papan tulis besar di hadapannya. 2 nama terpampang jelas, Dewi Suryani dan Budi Hartono. Di sampingnya ada catatan kecil tentang pria misterius bernama Arman yang disebut-sebut oleh Budi. Andi menggambar sebuah garis tebal yang menghubungkan nama Dewi dan Budi lalu menandai dengan tanda tanya besar. Ia yakin misteri ini tidak sesederhana cerita yang dilontarkan sang suami. Keesokan paginya Andi bersama 2 penyidik senior mendatangi beberapa tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah pasangan itu. Dari mereka informasi baru bermunculan. Seorang tetangga bernama Pak Hendra, seorang nelayan tua, bercerita dengan nada ragu-ragu, saya sering dengar suara ribut malam-malam dari rumah mereka. Dewi kadang nangis keras. Pernah juga saya lihat dia keluar rumah dengan wajah bengkak seperti habis dipukul. Tapi tiap kali ditanya dia hanya bilang terjatuh di dapur.
Keterangan itu membuat dada Andi sesak. Ia mulai melihat pola seorang perempuan yang selama ini menutupi luka demi menjaga keutuhan rumah tangga. Lalu seorang ibu-ibu lain Bu Lastri menambahkan Dewi itu orangnya sabar Pak. Semua orang di sini tahu dia ibu yang baik. Saya sering lihat dia antar Raffi ke sekolah dengan penuh kasih. Tak mungkin dia tinggalkan anaknya. Kalau ada yang bilang dia lari ikut laki-laki lain saya tidak percaya. Laporan demi laporan yang terkumpul semakin mempertegas kecurigaan Andi. Narasi Budi perlahan-lahan berubah dari gambaran seorang suami terluka menjadi bayangan seorang pria yang menyimpan rahasia kelam. Di tengah pengumpulan keterangan Andi menerima panggilan telepon dari tim teknis yang diminta melacak keberadaan mobil pickup hitam yang disebut Budi. Hasilnya mengejutkan, tidak ada satupun kendaraan terdaftar di wilayah Indramayu maupun Cirebon yang sesuai dengan ciri-ciri itu. Seakan-akan pria bernama Arman dan mobilnya hanyalah bayangan, gumam Andi sambil menggernyit. Malam itu dalam rapat kecil dengan tim inti, Andi menggetuk meja dengan keras. Mulai saat ini kita hentikan pencarian terhadap sosok Arman. Fokus kita kembali ke Budi. Saya yakin ia menyembunyikan sesuatu yang besar. Beberapa penyidik masih tampak bimbang. Tapi Pak, cerita Budi cukup logis. Bukankah bisa saja data kendaraan luput dari catatan? Andi menatap mereka dengan sorot mata tajam. Dalam pengalaman saya semakin logis sebuah cerita semakin besar kemungkinan itu hanya topeng. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Semua kesaksian tentang Dewi bertolak belakang dengan pengakuan Budi. Sejenak ruangan terdiam, lalu perlahan para penyidik mulai mengangguk, menyadari arah penyelidikan kini bergeser total. Sementara itu Budi Hartono di rumahnya masih menjalani hari-hari dengan wajah sendu berperan sebagai suami terluka. Ia sering menelepon mertuanya menanyakan kabar sambil berpura-pura sedih. Namun tanpa disadari setiap langkahnya kini berada dalam pengawasan. Sebuah tim pengintai diam-diam sudah ditempatkan untuk mencatat setiap gerak-geriknya. Komisaris Andi duduk di ruang kerjaannya hingga larut merenung dalam-dalam. Ia tahu jalan menuju kebenaran tidak akan mudah. Tetapi satu hal jelas, di balik kesedihan Budi yang dipertontonkan tersembunyi sebuah rahasia yang lebih gelap daripada yang dibayangkan siapapun. Dan rahasia itu cepat atau lambat pasti akan terungkap. Beberapa hari setelah rapat itu, tim pengintai yang ditempatkan di sekitar tambak Budi Hartono mulai melaporkan perkembangan mencurigakan. Dari kejauhan mereka melihat Budi menjalani rutinitas yang tidak wajar. Siang hari ia tampak murung berjalan mondar-mandir di sekitar kolam banding dengan wajah penuh duka. Namun setiap kali sendirian raut wajahnya berubah dingin seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Laporan itu segera sampai ke meja Komisaris Andi. Ia membaca catatan rinci subjek terlihat menelepon seseorang. Nada suara sedih saat berbicara, namun setelah telepon ditutup ekspresi berubah tenang dan bahkan sempat tersenyum tipis. Andi menggetuk meja pelan. Inilah yang saya duga, kesedihannya hanyalah topeng. Sore itu Andi memutuskan untuk kembali menemui keluarga korban. Ia mendatangi rumah Pak Suryana dan Bu Ratna. Rumah sederhana di pinggir jalan desa itu dipenuhi suasana muram. Foto Dewi tergantung di dinding ruang tamu dengan senyum lembut yang seakan masih hidup. Pak Bu, ujar Andi dengan suara menenangkan, saya ingin bertanya lebih jauh tentang Dewi. Adakah hal-hal aneh yang pernah ia ceritakan sebelum menghilang? Bu Ratna menunduk matanya berkaka-kaka. Seminggu sebelum hilang Dewi sempat datang. Ia bilang Budi makin kasar, bahkan sering marah tanpa alasan. Dia ingin pulang membawa Raffi kuku kami. Tapi keesokan harinya dia kembali ke rumahnya, katanya masih mau mencoba bicara baik-baik dengan suaminya. Pak Suryana menambahkan dengan suara lirik, Dewi itu anak yang sabar Pak. Tapi kalau sudah sampai bilang ingin pulang berarti dia benar-benar tertekan. Kami curiga ada sesuatu yang lebih parah, hanya saja dia tidak sempat menceritakan. Keterangan itu semakin memperkuat keyakinan Andi bahwa narasi Budi penuh kepalsuan. Keesokan harinya Andi memimpin rapat tertutup dengan timnya. Dari papan tulis ia menulis besar-besar arah penyidikan baru buat profil Dewi. Ia memerintahkan anggotanya mendata seluruh lingkaran pergaulan Dewi, teman arisan, rekan kerja, bahkan guru di sekolah anaknya. Semua harus diperiksa. Dari hasil awal pola yang sama muncul Dewi dikenal sebagai ibu penuh kasih, tidak pernah menunjukkan tanda ingin meninggalkan anaknya. Malam itu Andi termenung di ruang kerjanya. Ia memandangi catatan panjang yang berlawanan dengan cerita Budi. Semua orang menggambarkan Dewi sebagai sosok setia, penyayang dan tabah. Sementara itu nama Arman, pria misterius dengan mobil pickup hitam, tak pernah muncul di ingatan siapapun. Andai benar ada orang seperti itu, gumam Andi, setidaknya satu orang pasti pernah melihatnya, tapi tidak ada. Ini hanya bayangan yang sengaja diciptakan. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Ia tahu jalannya mulai jelas. Topeng Budi perlahan retak dan kebenaran tinggal menunggu waktu untuk muncul. Namun Andi juga sadar semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar pula risiko Budi melakukan sesuatu yang nekat.
Karena itu ia memutuskan meningkatkan pengawasan. Mulai malam itu Tambak Budi tidak lagi hanya diawasi dari jauh melainkan secara penuh dengan tim bergilir 24 jam. Dalam hati Andi berjanji Dewi akan mendapat keadilan. Apapun yang disembunyikan Budi tidak akan bertahan lama. Pengawasan terhadap Budi Hartono semakin diperketat. 3 tim penyidik bergiliran siang dan malam memastikan setiap gerak-gerik pria itu tercatat. Awalnya ia tetap tampil sebagai suami berduka berjalan lesu memandang kosong ke arah kolam bandeng atau pura-pura sibuk memberi makan ikan. Namun setelah beberapa hari pola aneh mulai terlihat. Suatu malam ketika jam menunjukkan pukul 11 seorang penyidik bernama Rico melapor melalui radio komunikasi. Komandan subjek keluar dari rumah, membawa 2 karung besar menuju gudang di belakang tambak. Andy yang mendengar laporan itu langsung siaga, tetap jaga jarak. Jangan sampai dia sadar, kata semua. Melalui teropong malam tim melihat Budi menyeret karung-karung itu ke halaman kosong. Ia menumpuknya lalu menyiramkan cairan dari jerigen. Beberapa menit kemudian api menyala besar memakan isi karung hingga hanya menyisakan abu hitam. Dia membakar sesuatu, bisik Rico, dari bentuknya sepertinya pakaian. Mata Andi menipit. Mengapa seseorang yang perkaya istrinya hanya kabur tega membakar pakaian miliknya? Itu bukan perilaku orang yang masih berharap pasangan kembali. Keesokan harinya rekaman video pembakaran itu diputar di ruang rapat Polres. Para penyidik terdiam menatap layar. Andi berdiri di depan menjelaskan dengan suara mantap, ini adalah bukti pertama bahwa Budi berusaha menghilangkan jejak. Jika Dewi benar pergi, tidak ada alasan untuk memusnahkan barang-barangnya. Hanya pelaku yang tahu korban takkan kembali yang akan melakukan hal ini. Beberapa penyidik mengangguk, pelan akhirnya yakin dengan firasat komandannya. Tak berhenti di situ, Andi kembali menyusun strategi. Ia menghubungi salah satu penyidik perempuan, Inspektur Muda Lestari, yang terkenal cerdas dan mampu membangun kepercayaan dari target. Tugas khusus diberikan kepadanya menyamar sebagai konsumen tambak atau rekan bisnis untuk mendekati orang-orang yang dekat dengan Budi mencari celah informasi yang belum terungkap. Sementara itu tim lain menelusuri catatan keuangan keluarga. Dari bank lokal diketahui bahwa beberapa hari sebelum Dewi dinyatakan hilang, Budi melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar persis dengan nominal yang ia klaim dibawa kabur istrinya. Fakta ini membuat teka-teki semakin jelas. Uang itu kemungkinan besar tidak pernah hilang melainkan dikuasai oleh Budi sendiri. Malam itu Andi menatap papan tulis di ruang kerjanya. Ia menandai nama Budi Hartono dengan lingkaran merah tebal. Di sampingnya ia menulis satu kata besar, tersangka. Namun meski bukti-bukti awal mulai menggara, Andi tahu mereka masih membutuhkan satu kepingan terakhir, petunjuk tentang keberadaan Dewi. Tanpa itu kasus ini bisa saja berakhir di jalan buntu. Andi menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Dewi, dimanapun kau berada, kami akan menemukanmu. Kebenaran tidak bisa selamanya ditutupi oleh abu dan kebohongan. Di luar jendela suara ombak laut Jawa terdengar bergemuruh. Malam seakan ikut menyimpan rahasia kelam yang perlahan-lahan mulai terurai. Sementara tim pengawas terus membuntuti gerak-gerik Budi Hartono, Komisaris Andi Prasetyo menggarahkan penyidikan ke jalur lain, dunia sosial Dewi Suryani. Ia yakin untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi mereka perlu mendengar suara orang-orang yang mengenal korban secara dekat. Tim kecil segera ditugaskan menemui beberapa sahabat dan rekan Dewi. Salah satunya adalah Nina Kartika, teman dekat Dewi sejak kuliah yang kini bekerja sebagai perawat di puskesmas. Pertemuan dilakukan di sebuah warung kopi sederhana. Nina terlihat emosional ketika mendengar Dewi dituduh berselingkuh. Itu fitnah, kejam, katanya dengan mata berkilat. Dewi pernah curhat pada saya. Justru dia yang menderita. Budi sering pulang larut malam, katanya urusan bisnis, padahal jelas-jelas dengan perempuan lain. Dewi pernah menangis sambil berkata, aku bertahan hanya demi Raffi. Andi mendengarkan dengan seksama. Ia meminta Nina menceritakan semua detail. Nina lalu mengingat percakapan terakhir mereka seminggu sebelum Dewi menghilang. Dia bilang sudah tak tahan. Malam itu Dewi ingin bicara terus terang pada Budi. Kalau Budi tidak berubah, dia berencana pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya. Itu niat terakhir yang ia sampaikan. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa dia mau lari dengan pria lain. Kesaksian ini ditulis dengan tinta tebal dalam laporan. Bagi Andi, setiap kata Nina adalah potongan puzzle yang mulai menyatukan gambaran besar Budi sedang memutarbalikkan fakta. Hari berikutnya tim menemui Rita Marlina, tetangga yang sering melihat keseharian keluarga itu. Dengan nada yakin Rita berkata, Dewi ibu yang luar biasa. Setiap pagi saya lihat dia menyiapkan bekal untuk anaknya, mengantar ke sekolah lalu kembali mengurus rumah. Bagaimana mungkin perempuan seperti itu tega meninggalkan anaknya? Saya tidak percaya. Semua kesaksian yang dikumpulkan akhirnya dibawa ke rapat inti. Di papan tulis Andi menulis satu kalimat, Dewi adalah korban bukan pelaku. Ruangan hening.
Para penyidik yang sebelumnya masih ragu kini mulai sadar bahwa arah kasus benar-benar berbalik. Namun Andi tahu bukti lisan saja belum cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih konkret. Maka ia memutuskan melanjutkan strategi pengintaian terhadap Budi dengan lebih intensif sambil menunggu momen di mana kebenaran tak bisa lagi ditutupi. Malam itu sebelum meninggalkan kantor, Andi berdiri di depan jendela menatap langit gelap Indramayu. Dalam hati ia berbisik, "Dewi, sabarlah. Suaramu mulai terdengar lewat orang-orang yang mencintaimu. Kami akan terus menggali hingga menemukanmu." Di luar sana gelombang laut terus memeka di pantai. Dan di balik suara gemuruhnya seakan-akan tersimpan jawaban yang masih menunggu untuk diungkap. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Tim pengawas yang menjaga tambak Budi Hartono 24 jam melaporkan setiap detail pergerakan. Hampir semua terlihat rutin hingga pada suatu sore yang mendung sesuatu yang mencurigakan terjadi. Budi terlihat keluar dari rumah dengan wajah gelisah. Ia membawa sebuah kangkul dan berjalan ke arah belakang tambak tempat kolam banding paling ujung berada. Dua penyidik yang mengintai dari kejauhan saling pandang lalu segera melaporkan lewat radio. Komandan subjek menuju area kolam terakhir, membawa alat gali. Mohon instruksi, suara komisaris. Andi terdengar tegas dari radio, "Jangan intervensi. Amati dengan tenang. Catat semua tindakannya." Melalui teropong para penyidik menyaksikan Budi berdiri lama di dekat sebuah gundukan tanah yang tampak lebih baru dibanding sekitarnya. Ia menatap sekeliling seolah memastikan tidak ada yang mengawasi. Lalu ia menangkapkan kangkul menggali beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya pucat keringat membasahi pelipis, namun tak lama kemudian ia menutup kembali tanah itu dengan terburu-buru. Adegan itu direkam jelas oleh kamera pengintai jarak jauh. Bagi Andi itu adalah isyarat kuat. Gundukan tanah itu bisa jadi menyimpan jawaban yang mereka cari. Malamnya di ruang rapat Polres, Andi memutar rekaman video tersebut di hadapan tim inti. Semua terdiam, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Setelah video selesai, Andi berdiri dan berkata, "Ini bukan lagi sekadar dugaan. Ada sesuatu yang disembunyikan di tambak itu. Besok kita turunkan tim forensik untuk memeriksa area tersebut." Namun seorang penyidik senior mengangkat tangan ragu-ragu. "Pak, bagaimana jika kita salah? Jika hanya gundukan biasa, bisa jadi kita kehilangan kepercayaan publik." Andi menatap tajam, suaranya mantap. "Risiko itu saya tanggung. Naluri saya mengatakan di sanalah kuncinya. Jika kita ragu sekarang, kebenaran tak akan pernah terungkap." Keesokan paginya tim forensik bersiap dengan peralatan lengkap. Namun operasi harus dilakukan secara diam-diam agar Budi tidak curiga. Rencana dibuat malam hari mereka akan masuk dengan penerangan minim menggali gundukan tanah itu. Sementara itu Budi sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkahnya sudah menjadi bahan analisis polisi. Ia masih memainkan perannya sebagai suami malang, bahkan beberapa kali menelepon mertuanya dengan suara parau seolah benar-benar menanti kabar istrinya. Di ruang kerjanya, Andi memandangi foto Dewi yang diberikan keluarganya. Senyum lembut wanita itu seakan berbicara kepadanya, "Jangan berhenti. Temukan aku, buktikan siapa aku sebenarnya." Malam semakin larut. Angin pesisir Indramayu bertiup kencang membawa aroma asin laut. Tim khusus bergerak menuju tambak, hati-hati menyusuri jalan tanah yang becek. Di kejauhan suara mesin pompa air terdengar monoton, seakan menjadi latar musik bagi misi rahasia mereka. Ketika tiba di lokasi gundukan tanah, semua menahan napas. Senter dinyalakan, sinarnya menyorot tanah yang masih tampak gembur. Forensik mulai bekerja menggali perlahan sementara penyidik lain berjaga di sekeliling. Setiap kangkul yang menembus tanah membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Semua menanti apakah ini hanya gundukan biasa ataukah benar-benar menyimpan rahasia kelam yang selama ini mereka cari. Andi berdiri di belakang, matanya tak berkedip. Dalam hati ia berdoa, "Dewi, malam ini semoga kita menemukanmu." Kangkul-kangkul tim forensik terus menembus tanah lembab di belakang tambak. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap ayunan sekop seolah mendekatkan mereka pada sebuah kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Para penyidik menahan napas, hanya terdengar suara gesekan besi dengan tanah basah. Beberapa menit kemudian seorang anggota forensik tiba-tiba berhenti. "Pak, saya menemukan sesuatu yang keras," katanya dengan suara bergetar. Semua senter langsung diarahkan ke titik tersebut. Perlahan tanah disingkirkan dan tampaklah seutas kain kusam yang terkubur. Andi maju selangkah, matanya tajam menatap ke arah lubang. "Hati-hati, jangan rusak apapun." Tanah digali lebih dalam. Sedikit demi sedikit potongan kain lain muncul, lalu tulang yang mulai terlihat jelas. Semua yang hadir terdiam, dada mereka terasa sesak. Bukan lagi sekadar dugaan ada tubuh manusia terkubur di sana. Forensik bekerja cepat mengangkat dengan hati-hati sisa-sisa pakaian yang melekat pada kerangka. Bau menyengat menyebar di udara membuat beberapa penyidik menutup hidung dengan masker. Salah satu penyidik berbisik, "Apakah ini Dewi?" Andi tidak menjawab.
Wajahnya kaku namun di balik ketenangan itu ada gelombang emosi yang sulit ia tahan. Ia tahu penemuan ini bisa menjadi titik balik. Setelah 2 jam bekerja, tim berhasil mengangkat sebagian besar kerangka yang sudah hancur dimakan tanah dan waktu. Di antara sisa-sisa itu ditemukan juga kalung perak kecil dengan liontin berbentuk hati. Bu Ratna pernah menunjukkan foto Dewi mengenakan kalung yang sama. Andi menutup matanya sejenak lalu berbisik lirih, "Dewi, akhirnya kami menemukanmu." Barang-barang bukti dimasukkan ke dalam kantong forensik. Setiap detail didokumentasikan dengan foto dan catatan. Para penyidik berdiri dalam diam menyadari bahwa apa yang mereka saksikan malam ini bukan sekadar bukti hukum melainkan kisah tragis seorang perempuan yang suaranya dibungkam dengan kejam. Setelah semua selesai, Andi memberi instruksi singkat namun tegas, "Segera amankan semua bukti. Besok pagi kita lakukan konfrontasi. Budi tidak boleh lolos lagi." Dalam perjalanan kembali ke markas, mobil yang membawa tim berguncang di jalan tanah yang becek. Di dalam mobil suasana hening. Riko, penyidik muda yang biasanya kerewet, hanya bisa menunduk. Ia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Pak, bagaimana mungkin seseorang tega pada istrinya sendiri membunuh lalu menggubur seperti ini?" Andi menatap ke luar jendela melihat langit gelap tanpa bintang. Karena serakah, karena egois, karena nafsu. Ketika cinta berubah jadi ambisi, manusia bisa lebih kejam dari binatang. Malam itu bukti paling penting akhirnya berada di tangan mereka. Budi Hartono mungkin masih tidur nyenyak di rumah meyakini topengnya belum terbongkar. Tapi esok hari seluruh sandiwara yang ia bangun akan runtuh dan keadilan untuk Dewi Suryani baru saja menemukan jalannya. Pagi hari di Polres Indramayu suasana jauh lebih sibuk dari biasanya. Ruang rapat dipenuhi penyidik, tim forensik dan staf administrasi. Di tengah meja berkas laporan hasil penggalian malam tadi tersusun rapi lengkap dengan foto-foto kerangka, kain kusam dan kalung perak yang ditemukan di gundukan tanah belakang tambak. Komisaris Andi Prasetyo berdiri tegak di depan layar proyektor. Dengan suara tenang namun penuh wibawa ia membuka rapat. "Kita tidak lagi berbicara tentang dugaan. Kita sudah menemukan bukti nyata. Korban Dewi Suryani terkubur di tambak milik suaminya sendiri. Hari ini Budi Hartono harus kita hadapkan pada kebenaran." Semua penyidik mengangguk. Rasa lelah yang menumpuk berhari-hari seakan sirna digantikan oleh tekad yang membara. Beberapa jam kemudian Budi dipanggil ke kantor polisi dengan dalih memberikan keterangan tambahan. Ia datang dengan wajah muram memakai kemeja lusuh dan celana panjang. Tatapannya dibuat sedih seakan masih menjadi suami malang yang ditinggal istrinya. Di ruang pemeriksaan, Andi duduk berhadapan dengan Budi. 2 penyidik lain ikut mendampingi. Awalnya pertanyaan yang diajukan ringan tentang keseharian, tentang klaim uang yang hilang hingga sosok pria misterius bernama Arman. Budi menjawab dengan langkah tetap berpegang pada keritanya. Namun kemudian Andi mengisyaratkan stafnya untuk memutar proyektor. Di layar besar foto kerangka yang baru ditemukan terpampang jelas. Kalung perak dengan liontin berbentuk hati terlihat menggantung di antara sisa-sisa pakaian. Wajah Budi seketika berubah pucat. Tangannya yang terlipat di meja mulai bergetar. "Kenal benda ini?" tanya Andi sambil menunjuk foto kalung. Budi menelan ludah, suaranya nyaris tak terdengar. Itu mirip milik Dewi." Andi mengkondongkan tubuh menatap tajam. "Bukan mirip, itu milik Dewi. Kami menemukannya bersama kerangka yang terkubur di tambakmu." Ruangan mendadak sunyi. Budi mencoba tersenyum hambar tapi wajahnya kaku. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Mungkin ada orang lain yang melakukannya. Saya tidak bersalah." Andi tidak bereaksi, hanya memberi isyarat lagi. Kali ini video rekaman malam saat Budi membakar karung diputar. Api yang menyalahgerakan panik dan ekspresi dingin Budi tampak jelas. Budi terhenyak. Topengnya runtuh sedikit demi sedikit. "Budi Hartono," suara Andi meninggi, "selama ini kamu bersembunyi di balik cerita bohong. Kamu menuduh istrimu selingkuh, menciptakan tokoh fiktif bernama Arman, bahkan pura-pura jadi korban. Tapi bukti berbicara, semua kebohonganmu kini hancur." Keringat dingin mengalir di pelipis Budi. Ia menunduk, kedua tangannya menggenggam erat kursi, namun mulutnya tetap keras kepala. "Tidak ada yang bisa membuktikan saya membunuh. Kalian hanya menemukan kerangka. Itu tidak cukup." Andi mendekat, wajahnya hanya berjarak 1 jengkal dari Budi. Dengan suara rendah tapi menusuk ia berkata, "Kami punya lebih dari cukup. Bukti forensik, kesaksian sahabat Dewi, rekaman aktivitasmu hingga laporan keuanganmu. Kau pikir semua itu bisa menipu selamanya?" Budi terdiam. Untuk pertama kalinya sejak awal penyelidikannya tampak kehilangan kendali. Tatapan matanya kosong seakan menyadari bahwa semua jalan keluar sudah tertutup. Andi berdiri memberi isyarat kepada 2 penyidik yang berjaga. "Amankan dia. Mulai hari ini status Budi Hartono resmi menjadi tersangka utama kasus pembunuhan Dewi Suryani." Kursi bergeser keras saat Budi digiring keluar ruangan.
Ia tidak lagi melawan, hanya tertunduk dengan wajah pucat pasi. Di ruang rapat Andi menarik napas panjang. Satu babak telah usai tetapi ia tahu perjalanan belum selesai. Masih ada detail yang harus diungkap, motif sebenarnya cara pembunuhan dilakukan dan siapa saja yang mungkin terlibat. Namun satu hal jelas, topeng Budi telah runtuh dan kebenaran mulai menampakkan wajahnya. Budi Hartono kini resmi berstatus tersangka dan ditahan di ruang sel Polres Indramayu. Namun meski sudah terpojok, ia tetap bungkam dalam pemeriksaan awal. Setiap pertanyaan yang dilontarkan penyidik dijawab dengan singkat atau ditolak sama sekali. Saya tidak membunuh, ukapnya berulang-ulang dengan tatapan kosong. Kalian tidak punya bukti bahwa saya melakukannya. Komisaris Andi Prasetyo mengerti menghadapi orang seperti Budi tidak bisa dengan cara biasa. Ia harus mencari celah lain, seseorang yang bisa membuka pintu kebenaran dari sisi yang berbeda. Dan satu nama muncul di pikirannya, Maya Sari, seorang perempuan muda yang belakangan diketahui sering terlihat bersama Budi di sebuah tempat karaoke di pusat kota. Malam itu tim bergerak menyelidiki latar belakang Maya. Hasilnya mengejutkan. Maya adalah pelayan di karaoke tersebut, berusia 22 tahun dan dikenal sering dekat dengan pelanggan kaya. Dari catatan komunikasi ditemukan beberapa panggilan telepon intens antara Maya dan Budi sebelum Dewi dinyatakan hilang. Andi mengatur strategi. Alih-alih langsung memanggil Maya sebagai saksi, ia menugaskan Inspektur Muda Lestari untuk mendekatinya secara halus. Lestari menyamar sebagai pengunjung karaoke berpenampilan mewah layaknya pengusaha muda. Malam pertama ia berhasil mengajak Maya duduk bersama memulai percakapan ringan. Dengan kepiawaiannya, Lestari perlahan menggiring topik ke arah hubungan pribadi. Saya juga pernah dikhianati, kata Lestari dengan nada pura-pura sedih. Rasanya sakit sekali ketika memberi segalanya tapi disia-siakan. Kau pasti mengerti, kan? Maya menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ya, saya mengerti, jawabnya. Matanya sedikit berkakak-kakak. Hari-hari berikutnya Lestari rutin mendatangi tempat itu, selalu meminta Maya menemaninya. Dengan kesabaran ia membangun rasa percaya. Hingga pada suatu malam saat Maya sudah cukup mabuk oleh minuman yang ia pesan, kata-kata yang ditunggu akhirnya keluar. Budi itu dia bilang akan meninggalkan istrinya demi aku, ukap Maya lirih. Dia janji akan membangun hidup baru bersama. Tapi dia juga bilang harus menyingkirkan masalah dulu. Aku takut, tapi waktu itu aku terlalu buta karena cinta. Lestari menahan napas berpura-pura kaget tapi tetap tenang. Apa maksudnya menyingkirkan masalah? Maya menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata jatuh. Istrinya Dewi. Dia bilang Dewi selalu menghalangi kebahagiaan kami. Aku kira itu hanya omongan marah. Tapi setelah Dewi hilang, aku sadar mungkin ada sesuatu yang lebih mengerikan. Pengakuan itu direkam dengan alat khusus yang disembunyikan Lestari. Bukti suara Maya menjadi potongan penting yang memperkuat dugaan bahwa Budi memang memiliki motif kuat sekaligus rencana untuk menyingkirkan istrinya. Keesokan harinya, Andi mendengarkan rekaman itu di ruangannya. Wajahnya tegang tapi matanya berkilat penuh tekad. Ini dia, katanya. Suara dari balik jeruji kebohongan Budi. Dengan kesaksian Maya, rantai bukti semakin lengkap. Namun Andi tahu langkah berikutnya akan lebih berat. Budi harus dihadapkan pada fakta ini, dipaksa memilih antara tetap berbohong atau mengakui seluruh dosanya. Di ruang tahanan Budi duduk termenung. Dari balik jeruji ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia bisa lolos. Tapi bayangkan tambak gundukan tanah dan wajah Dewi yang dulu penuh kasih mulai menghantuinya. Komisaris Andi berjalan mendekat, berdiri di depan sel. Dengan suara tenang namun menusuk ia berkata, Budi, topengmu sudah hancur. Waktunya bicara. Jika terus diam, kebenaran akan tetap keluar dari mulut orang lain. Budi menatap Andi, matanya merah, rahangnya menggeras. Untuk pertama kalinya ia tidak menjawab dengan penolakan. Ia hanya terdiam lama sebelum akhirnya menundukkan kepala. Sebuah retakan baru muncul di dinding pertahanannya, dan Andi tahu sebentar lagi semua akan runtuh. Ruang interogasi Polres Indramayu terasa dingin malam itu. Lampu neon putih menyinari meja besi di tengah ruangan. Di satu sisi duduk Budi Hartono, wajahnya letih, mata cekung seperti tak tidur berhari-hari. Di sisi lain Komisaris Andi Prasetyo menatapnya lekat tenang namun menusuk. Beberapa menit pertama hening. Hanya terdengar suara detik jam yang menggema. Lalu Andi membuka map tebal di tangannya. Ia mengeluarkan foto-foto kerangka dari tambak kalung perak dengan liontin hati dan rekaman transkrip kesaksian Maya Sari. Andi mendorong foto itu ke arah Budi. Semua ini nyata. Kau tidak bisa lari lagi. Maya sudah bicara. Dia mengaku kau pernah berjanji akan meninggalkan istrimu demi dia. Budi terkejut, wajahnya menegang. Maya suaranya serak hampir berbisik. Andi mengkondongkan tubuh. Ya, dia sudah jujur. Kau yang berbohong. Kau menciptakan cerita tentang pria fiktif bernama Arman. Kau menggarang mobil pickup hitam yang tak pernah ada. Semua untuk menutupi satu hal, kau sendirilah yang menyingkirkan Dewi. Budi menggenggam tangannya erat, keringat dingin mulai muncul di pelipis. Tidak seperti itu.
Kalian tidak mengerti. Andi memotong cepat, nada suaranya tajam. Kami mengerti lebih dari cukup. Kau membakar pakaiannya. Kau mengubur tubuhnya di tambakmu sendiri. Dan kau berpura-pura sebagai suami korban. Itu fakta, Budi. Pertanyaan tinggal satu, apakah kau mau mengaku atau kami yang akan menyeret semua bukti ini ke pengadilan? Tanpa suaramu ruangan kembali hening. Budi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya bergetar. Awalnya seperti tangisan, tapi kemudian terdengar suara lirih penuh kepanikan. Ya, aku melakukannya, gumamnya hampir tak terdengar. Andi menatap tajam. Katakan lebih jelas. Budi akhirnya menurunkan tangannya menatap lurus meski matanya penuh air. Aku yang membunuh Dewi. Suasana ruangan seketika menegang. Penyidik yang berjaga di sudut ruangan segera mengkatat setiap kata. Budi melanjutkan dengan suara parau. Malam itu kami bertengkar hebat. Dewi menuduhku berselingkuh. Aku marah, aku kehilangan kendali. Saat dia berteriak ingin meninggalkan rumah bersama Raffi, aku mengambil tali tambang dan mencekiknya dari belakang. Aku tidak berhenti sampai dia jatuh diam. Ia berhenti sejenak, napasnya tersenggal. Aku panik, aku tidak tahu harus apa. Malam itu juga aku seret tubuhnya ke kolam belakang. Aku ikat dengan batu bata supaya tenggelam. Kupikir tidak ada yang akan menemukannya. Kata-kata itu melungkur seperti belati menembus hati siapapun yang mendengarnya. Andi menutup mata sejenak menahan emosi. Bukan karena terkejut, tapi karena rasa muak mendengar bagaimana seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Dan Maya tanya Andi kemudian. Budi terdiam. Lalu ia menjawab lirih, aku ingin bersamanya. Aku pikir jika Dewi hilang aku bisa hidup bebas. Tapi semua ini berakhir seperti mimpi buruk. Andi menatapnya dingin. Bukan mimpi buruk, Budi. Ini kenyataan. Kau membayar dengan hidupmu sendiri untuk nyawa yang kau rampas. Budi menunduk, tubuhnya goyah, akhirnya pekak dalam tangisan. Namun tangisan itu bukan lagi topeng, melainkan kepanikan seorang pria yang tahu jalan hidupnya sudah berakhir. Di luar ruangan beberapa penyidik menghela napas panjang. Mereka baru saja menyaksikan pengakuan yang menutup misteri berbulan-bulan. Komisaris Andi keluar dengan wajah tegas. Kita sudah dapatkan pengakuan, mulai siapkan berkas tuntutan. Keadilan untuk Dewi Suryani akan segera ditegakkan. Malam itu jeruji besi menutup rapat di belakang Budi Hartono. Suaranya yang tersekat hanyalah gema terakhir dari kebohongan panjang yang akhirnya runtuh. Beberapa bulan setelah pengakuan mengejutkan itu, kasus pembunuhan Dewi Suryani resmi disidangkan di Pengadilan Negeri Indramayu. Sejak pagi halaman pengadilan penuh sesak oleh warga yang penasaran. Kasus ini telah menjadi perbincangan hangat di seluruh desa pesisir karena bukan hanya menyangkut hilangnya seorang ibu muda, tetapi juga pengkhianatan paling kelam seorang suami terhadap istri. Di ruang sidang suasana hening saat majelis hakim memasuki ruangan. Hakim ketua menggetukkan palu membuka jalannya persidangan. Di kursi terdakwa Budi Hartono duduk dengan wajah pucat. Bajunya rapi namun sorot matanya kosong seperti pria yang sudah kehilangan semua harapan. Jaksa penuntut umum membuka dengan suara lantang, yang mulia, berdasarkan hasil penyidikan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri Dewi Suryani. Motif terdakwa jelas keinginan untuk hidup bersama wanita lain bernama Maya Sari serta ambisi pribadi menyingkirkan istri yang dianggap menghalangi. Seluruh ruangan bergetar oleh kata-kata itu. Dari kursi pengunjung Bu Ratna, ibu korban, tak kuasa menahan air mata. Ia menggenggam tangan Pak Suryana erat-erat. Dewi anakku, akhirnya kebenaran terbuka, bisiknya lirih. Satu persatu bukti ditunjukkan di hadapan hakim. Foto kerangka yang ditemukan di tambak kalung perak dengan liontin hati, rekaman video Budi membakar barang bukti, hingga rekaman suara Maya Sari yang mengungkap janji terdakwa. Ketika saksi-saksi dipanggil, suasana semakin emosional. Nina Kartika, sahabat dekat Dewi, bersaksi dengan suara bergetar. Dewi selalu bercerita tentang penderitaannya. Dia tidak pernah berniat meninggalkan anaknya. Justru dia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Terdakwa telah memutarbalikkan fakta, mencemarkan nama sahabat saya yang sudah tiada. Kata-kata Nina membuat banyak hadirin menitikan air mata. Bahkan sebagian juri sidang terlihat menundukkan kepala terhanyut oleh kepedihan yang tergambar jelas. Ketika giliran Maya Sari memberikan kesaksian, ruangan sidang menjadi semakin tegang. Maya tampil dengan wajah muram, jauh berbeda dari penampilan glamornya di karaoke. Dengan suara pelan ia berkata, saya mengaku bersalah karena pernah percaya pada janji Budi. Dia bilang akan meninggalkan istrinya demi saya. Saya tidak tahu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Jika saya tahu, saya tidak akan pernah terlibat. Hakim ketua menatap Maya dengan tajam. Kesaksianmu akan dikatat. Tapi ingat, kebohongan dan kelalaian juga bisa menjerat. Maya hanya menunduk menangis. Akhirnya tiba giliran Budi berbicara. Hakim memintanya memberikan pernyataan terakhir sebelum putusan dijatuhkan. Budi berdiri dengan tubuh gemetar.
Ia memandang sekilas ke arah mertuanya lalu menunduk. Saya menyesal, katanya parau. Saya tidak pernah berniat sejauh ini. Saya marah, saya kehilangan kendali. Semua karena kebodohan saya sendiri. Tapi saya mohon ampun, saya mohon keringanan. Bu Ratna yang mendengar itu langsung berteriak dari kursi pengunjung, kau membunuh anakku, kau fitnah dia, selingkuh, tidak ada ampun untukmu. Suasana sidang sempat ricuh hingga petugas menenangkan. Setelah melalui proses panjang, hakim ketua akhirnya menggetukkan palu. Dengan suara tegas ia membacakan putusan menimbang seluruh bukti dan kesaksian terdakwa Budi Hartono dijatuhi hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Adapun Maya Sari dinyatakan bersalah karena mengetahui kejahatan dan tidak melaporkannya, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Ruangan sidang riuh. Sebagian besar hadirin lega sementara keluarga Dewi menangis haru bercampur duka. Komisaris Andi yang hadir di ruang sidang hanya menghela napas panjang. Dalam hatinya ia tahu tak ada hukuman yang bisa benar-benar mengembalikan Dewi. Namun setidaknya keadilan telah ditegakkan. Putusan pengadilan terhadap Budi Hartono menjadi puncak dari perjalanan panjang penyidikan yang melelahkan. Di desa pesisir Indramayu berita itu menyebar cepat. Semua orang membicarakan bagaimana seorang suami bisa berubah menjadi pembunuh bagi istri yang seharusnya ia lindungi. Hari pemakaman ulang untuk jenazah Dewi Suryani dilakukan dengan penuh haru. Setelah proses forensik selesai, kerangka Dewi diserahkan kembali kepada keluarganya. Di pemakaman desa ratusan orang hadir, bukan hanya kerabat tetapi juga tetangga dan warga yang merasa tersentuh oleh tragedi ini. Bu Ratna menangis terseduh-seduh di samping makam. Dewi nak, maafkan ibu, kami tak bisa melindungimu. Tapi percayalah kebenaran sudah tegak, nama baikmu sudah kembali. Pak Suryana berdiri di sampingnya menatap Nisan dengan wajah tegar meski air matanya mengalir. Komisaris Andi Prasetyo juga hadir berdiri agak jauh memberikan penghormatan terakhir. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan kepala. Dalam hatinya ia tahu tugas seorang penyidik bukan hanya menangkap pelaku tetapi juga mengembalikan martabat korban yang telah dikemarkan. Setelah prosesi selesai, beberapa warga mendekati Andi. Terima kasih Pak. Tanpa ketegasan Bapak mungkin semua orang masih percaya pada kebohongan Budi, kata seorang tetua desa. Andi hanya mengangguk menjawab singkat, kebenaran memang bisa disembunyikan tapi tidak selamanya, cepat atau lambat ia akan keluar. Malam itu di ruang kerjanya Andi menuliskan laporan terakhir. Ia menuliskan dengan detail bagaimana penyelidikan penuh kebuntuan bisa berbalik arah berkat keteguhan hati dan kesaksian orang-orang yang mencintai Dewi. Ia menulis juga catatan pribadi, kasus ini mengajarkan bahwa intuisi seorang penyidik tidak boleh diabaikan. Namun lebih dari itu ia mengingatkan kita betapa rapuhnya kepercayaan dalam sebuah keluarga dan betapa mengerikannya ketika cinta berubah menjadi kebencian. Bagi masyarakat Indramayu kisah ini meninggalkan bekas mendalam. Banyak pasangan suami istri yang mulai bercermin menyadari pentingnya komunikasi dan kesetiaan. Guru-guru di sekolah bahkan menceritakan kisah Dewi sebagai pelajaran moral agar generasi muda mengerti bahaya dari kebohongan dan pengkhianatan. Sedangkan bagi Andi, meski kasus resmi ditutup, bayangan wajah Dewi dengan senyum lembut di foto keluarganya akan selalu membekas. Ia tahu setiap kasus bukan hanya tentang hukum tetapi tentang manusia, tentang seorang ibu yang kehilangan masa depan, seorang anak yang kehilangan kasih sayang, dan sebuah keluarga yang kehilangan cahaya hidupnya. Di luar kantor polisi, angin malam Indramayu berhembus membawa aroma asin laut. Bintang-bintang bertaburan di langit seakan menjadi saksi bisu bahwa meski kegelapan sempat menutupi, pada akhirnya cahaya kebenaran selalu menemukan jalannya. Komisaris Andi menatap langit itu lama lalu berbisik lirih, tenanglah Dewi, keadilan sudah berpihak padamu. Dan dengan itu kisah tragis ini berakhir meninggalkan luka air mata tetapi juga pelajaran berharga bahwa kejahatan betapapun liciknya tidak akan pernah bisa menggalakkan kebenaran. Kisah tragis Dewi Suryani mengajarkan kita bahwa kepercayaan dan kejujuran adalah fondasi utama dalam sebuah keluarga. Ketika cinta berubah menjadi kebohongan dan pengkhianatan, yang tersisa hanyalah luka dan kehancuran. Dari kasus ini kita belajar bahwa komunikasi jujur dalam rumah tangga lebih penting daripada sekadar menutupi masalah. 2. Kesetiaan dan tanggung jawab tidak boleh dikorbankan demi ambisi pribadi. 3. Keadilan akan selalu menemukan jalannya. Sekuat apapun seseorang berusaha menyembunyikan kebenaran, pada akhirnya topeng akan runtuh. Pelajaran yang bisa kita terapkan adalah selalu menjaga hati agar tidak dibutakan oleh ego atau nafsu sesaat, karena keputusan buruk yang diambil dalam amarah dapat menghancurkan hidup banyak orang.
Sahabat semua, jika cerita ini menyentuh hati Anda dan memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pandangan Anda, serta bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah darinya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Karena setiap cerita bukan hanya untuk didengar tapi untuk direnungkan dan bisa menjadi cermin bagi kehidupan kita sendiri.